Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas akidah ngawur kaum Wahabi, yaitu keyakinan dan akidah mereka bahwa Allah memiliki dua kaki. Mungkin bagi para fansnya yang sudah terjebak dengan slogan pengikut sunnah, hal ini terdengar seperti hoax karena keyakinan semacam itu memang tidak dapat diterima akal yang waras. Bagaimana mungkin Allah yang maha sempurna dari segala kekurangan memiliki dua kaki seperti makhluk? Bukankah itu akan menunjukkan bahwa Allah membutuhkan kaki untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain? Dan kami katakan hal itu mustahil bagi Allah. Sekali lagi, ini bukan fitnah, namun merupakan kenyataan. Mari kita simak pernyataan Utsaimin, salah seorang ulama Wahabi, di dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Al-Utsaimin jilid 2 yang diterbitkan oleh Dar Ibnil Jauzi cetakan ke-6 tahun 1421 Hijriah halaman 32. Al-Utsaimin berkata, yang keempat, sesungguhnya Allah memiliki kaki yang hakiki. Kami tegaskan, Allah memiliki kaki yang hakiki yang tidak menyerupai kaki makhluk, dan ahlu sunnah, maksudnya Wahabi, menamakan sifat ini dengan sifat zatiyah khobariyah karena sifat tersebut tidak diketahui kecuali melalui riwayat. Pernyataan Utsaimin ini sangat jelas, tidak bisa dipungkiri bahwa kaum Wahabi memang meyakini demikian. Sekalipun seperti kebiasaan mereka selalu mengatakan kaki Allah tidak sama dengan kaki makhluk, tetap saja Allah memiliki kaki dan terangkap dari bagian anggota tubuh, di mana setiap yang terangkap dari anggota tubuh pasti jisim, dan setiap jisim pasti membutuhkan pada setiap bagiannya. Disusul oleh ulama Wahabi lainnya, yaitu Al-Barraq di dalam kitab Fathul Bari karya Ibn Hajar. Kitab Fathul Bari karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, Ta'liq Al-Barraq jilid 10 yang diterbitkan oleh Dar Tibah cetakan pertama tahun 2005 halaman 620. Al-Barraq berkata, Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksudnya Wahabi, tidak berselisih tentang maksud dari kaki yang telah disebutkan, yaitu dalam riwayat. Maka pengertian kaki di hadapan mereka adalah kaki Allah. Maka Allah disifati memiliki kaki. Kami tegaskan, Allah memiliki kaki, dan itu ditetapkan secara hakikat. Namun yang pantas baginya, bahwa kaki tersebut tidak menyerupai sifat makhluk, dan makhluk pun tidak mengetahui hakikatnya. Maka makna-maknanya diketahui, sedangkan kaifiyah atau bagaimana bentuknya tidak diketahui. Mereka berkata di dalam nas, biarkan hadis tersebut seperti itu di atas lafaz zahirnya, tanpa dipertanyakan dengan kata bagaimana. Al-Barraq pun mengatakan hal yang sama, bahwa Allah memiliki kaki. Mengapa demikian? Karena kaum Wahabi memahami teks hadis tersebut tanpa mentakwilkannya dengan makna yang lain. Inilah yang membedakan Ahlus Sunnah yang sebenarnya dengan Wahabi yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah. Yang anehnya, terdapat kalimat kaki yang pantas bagi Allah, yang menjadikan kami bingung kira-kira seperti apa pantasnya. Demikian pula ulama Wahabi lainnya, yaitu Al-Jibrin dalam kitabnya berikut ini. Kitab At-Ta'liqat Az-Zakiyah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Al-Jibrin jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Watan cetakan pertama tahun 1998 halaman 25 sampai 26. Al-Jibrin berkata, sabda Nabi, neraka jahanam senantiasa diisi dan neraka selalu berkata, masih ada tambahan? Hadis ini disebutkan oleh penyusun kitab, yaitu penyusun kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah Ibn Taimiyah, karena mencakup sifat kaki, yaitu kaki Tuhan, sampai kalimat, dan kaki adalah sifat zat Allah. Kami tegaskan, kaki adalah sifat zat Allah. Kami mengimaninya dan menetapkannya seperti yang dikehendaki Allah. Sementara kelompok ahli bid'ah dan ahlul kalam telah mengingkarinya. Mereka mengingkari penetapannya atas ahlu sunnah, yaitu dengan berkata bahwa di dalam penetapannya terdapat penetapan hudus, yaitu Allah sesuatu yang baru, berfisik, memiliki batasan, dan memiliki rangkaian.
juga penyerupaan dengan makhluk dan yang serupa dari pernyataan ahli bid'ah. Dan dijawab tentang hal itu bahwa kami hanya mengikuti nas, bukan pelaku bid'ah. Kami memahami sesuai pemahaman dalil dan kami tidak membebankan takwil yaitu pada nas. Adapun pelaku bid'ah dari Mu'tazilah, Asy'ariyah dan selain mereka menempuh jalan yang aneh di dalam mentakwil hadis ini. Jika pemirsa perhatikan pernyataan Jibrin, ulama Wahabi ini, dia menisbatkan pelaku bid'ah kepada siapa saja yang mengingkari Allah memiliki kaki secara hakiki. Bahkan telah mengeluarkan kelompok yang mengingkarinya dari barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita dapat ambil kesimpulan dari riwayat tersebut bahwa Allah bergabung dengan makhluknya, yaitu neraka, ketika dia meletakkan salah satu kakinya di dalamnya. Qala Rasulullah في قول الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت قال حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قطن قطن قطن. Pertanyaan untuk kelompok Wahabi, mengapa Allah harus menginjakkan kakinya ke neraka, sementara Allah bisa memerintahkan langsung ke neraka untuk berhenti? Tidak hanya itu, bahkan kaum Wahabi berkeyakinan bahwa Allah memiliki dua kaki sama halnya dengan manusia, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh ulamanya, yaitu Al-Ghaniman. Dalam kitab As-Saba'iquz Zahabiyah, karya Al-Ghaniman yang diterbitkan oleh Dar Ibnul Jauzi, cetakan pertama tahun 1430 Hijriah, halaman 268. Al-Ghaniman berkata, di dalam hadis tersebut, yaitu kaki Tuhan menginjak neraka, terdapat penetapan sifat kaki untuk Allah dan bukan hanya satu kaki, akan tetapi Allah memiliki dua kaki. Kami tegaskan, Allah memiliki dua kaki. Seperti riwayat yang menyatakan bahwa kursi adalah tempat diletakkannya dua kaki, yaitu dua kaki Ar-Rahman, dan dia meletakkan kakinya di sana. Masihkah semua bukti ini kurang bagi para pemirsa yang berakal dan berhati jernih bahwa kaum Wahabi adalah kaum musyabihah, yaitu yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan sekaligus juga disebut dengan kaum mujassimah, yaitu yang meyakini Allah berfisik. Demikian pula ahlu syekh, ulama Wahabi lainnya juga mengakui hal yang sama, bahwa Allah memiliki kaki dan juga betis, sebagaimana dia sampaikan dalam kitabnya berikut ini. Di dalam kitab Al-La'ali Bahiyah, karya Ahlu Syekh, jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Asimah, cetakan pertama tahun 2010, halaman 58. Ahlu Syekh berkata, kaki dan betis bagi Allah kita menetapkannya seperti yang dinyatakan oleh nas, tanpa harus ditakwil dan tanpa tamtsil, yaitu sama dengan makhluk. Disinilah kami katakan berulang kali bahwa kefatalan kaum Wahabi adalah memahami nas Al-Quran dan hadis Nabi yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah secara tekstual atau makna lafaz zahirnya. Coba pemirsa perhatikan pernyataan Utsaimin berikut ini. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim, karya Al-Utsaimin, jilid 1 yang diterbitkan oleh Al-Maktabah Al-Islamiyah, cetakan pertama tahun 2008, halaman 394. Al-Utsaimin berkata, seperti dalam hadis qudsi, jika aku, yaitu Allah, telah mencintai, yaitu seorang hamba, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya, dan tangannya yang dia bertindak dengannya, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Sudah pasti hadis ini tidaklah dimaksud zahir lafaznya, karena tangan manusia adalah hal yang baru, yang sebelumnya tidak ada, maka tidak mungkin Allah menjadi bagian dari makhluk. Di sini Utsaimin dengan terpaksa mentakwil riwayat di atas tadi dengan mengatakan hadis ini tidaklah dimaksud zahir lafaznya. Mana prinsip mereka yang selalu berteriak dan jerit-jerit untuk memaknai sifat Allah secara zahir? Karena itu, apakah salah jika kami selalu mengatakan bahwa kelompok ini adalah orang-orang yang muzabzab alias tidak memiliki pendirian? Dan mulai sekarang, kaum Wahabi juga tidak boleh mengklaim diri sebagai Ahlus Sunnah, sebab Ahlus Sunnah yang
yang sebenarnya adalah memahami nas Al-Quran dan hadis Nabi tentang sifat-sifat Allah dengan menggunakan takwil, yaitu makna yang lain. Dengan hal itu dapat mensucikan Allah dari segala kekurangan dan batasan. Baiklah, setelah panjang lebar saudara, akhirnya saya berikan informasi. Kemarin tanggal 25 Agustus tahun 2016 digelar Muktamar Aswaja di CES-nya. Muktamar Aswaja di CES-nya. Muktamar tersebut dihadiri oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah dari berbagai penjuru dunia. Dihadiri oleh Mufti Mesir, dihadiri oleh Syekh Al-Azhar, dihadiri oleh Al-Habib Umar bin Hafiz, saudara dari Yaman, dihadiri oleh Habib Ali Al-Jufri, saudara dihadiri oleh dosen-dosen akademi dan lain sebagainya. 1000 ulama lebih dari seluruh dunia hadir dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka memutuskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, dalam urusan mazhab fikih saat ini yang ada tersebar di muka bumi ada 4: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian di dalam urusan mazhab akidah, saudara, mereka memutuskan bahwa Ahlus Sunnah itu adalah akidah Al-Maturidiyah dan Al-Asy'ariyah. Sebagai catatan, kebanyakan ulama Hanafi ikut Maturidiyah. Kebanyakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali mengikuti akidah Asy'ariyah. Nah, kemudian keistimewaan daripada kedua akidah ini adalah ashabut tafwid wa ta'wil. Mereka mengakui thariqah tafwid dan thariqah ta'wil. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud tafwid dan ta'wil. Jadi ini yang diumumkan oleh mereka, saudara. Lalu apa yang terjadi? Saudi ngamuk besar. Karena Wahabi Saudi nggak dimasukkan ke Ahlus Sunnah. Hari ini kalau Anda buka berita di Saudi, saudara, baik di surat kabar, di TV, dan lain sebagainya, mereka mengecam habis muktamar ini. Mereka katakan ini muktamar buatan Iran, ini muktamar buatan Rusia, ini muktamar buatan Yahudi, ini muktamar memecah belah umat, dan seterusnya. Nah, saya ditanya, Habib, gimana itu? Kok Wahabi Saudi nggak dimasukin? Ya saya jawab, ya udah tepat itu putusan. Lalu bagaimana kalau Wahabi Saudi mau dimasukkan? Bisa. Tadi kan sudah kita sebutkan syaratnya, saudara. Bisa. Kalau mereka mau dimasukkan, saudara, mereka harus evaluasi kembali. Yaitu tentang akidah tasbih, akidah tajsim, saudara. Dan juga tentang trilogi tauhid yang selama ini mereka jadikan pegangan. Itu yang menjadi persoalan yang dinilai oleh Aswaja, saudara. Saudara, kalau soal tabarruk, soal tawassul, soal maulid, soal Isra Mi'raj, itu masalah furu'. Mereka ditolak sebagai Aswaja bukan karena itu, bukan, saudara. Bukan, mereka ditolak karena trilogi tauhidnya yang bertentangan dengan Aswaja. Memilah-milah orang kafir disebut ahli tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, karena akidah mereka ini beraroma tasbih dan tajsim. Nanti kita buktikan, saudara. Walaupun mereka menolak, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, mereka menjasmanikan Allah dalam rupa dan bentuk, saudara, sehingga mereka ditolak, dikategorikan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau Saudi nggak mau dikategorikan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan menyerupakan Allah dengan makhluk, jangan menjasmanikan Allah dalam rupa dan bentuk, jangan memilah-milah trilogi tauhid, jangan orang kafir disebut ahli tauhid. Dan ada yang tidak kalah pentingnya, jangan seenaknya mengkafir-kafirkan orang di luar Wahabi. Nah, selama ini kan mereka yang keluarkan Asy'ari dikeluarin dari Aswaja, saudara. Maturidi dikeluarkan dari Aswaja. Begitu kita keluarin dia dari Aswaja, ngamuk, saudara. Kami hanya sekedar mengingatkan kepada pemirsa agar hati-hati memilih akidah untuk keselamatan diri di hari kiamat kelak. Karena semua keyakinan yang kita miliki tentang Allah akan diminta pertanggungjawabannya.